pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kalimat Allah bukan zikir. Ala ayyuwajhin kana min tasbihin, dari tasbih tahlil dan kemudian tahmid wa sholatin wa qiraati qur'anin wa ghairi dzalika. Jadi menyebutkan atau berzikir kepada Allah dengan cara apapun, dengan cara tasbih tahlil tahmid sholat ya, dan kemudian qiraatul Quran wa ghairi dzalika, dan lain dari tasbih dan kemudian tahlil dan seterusnya. Jadi tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan terkait apa yang menjadi statement dari Ustadz Salafi, yaitu ada 2 poin terkait dengan lafadz Allah, Allah, apakah itu termasuk zikir, dan kemudian yang kedua, apakah mengucapkan Allah, Allah itu mendapatkan pahala. Pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kalimat Allah bukan zikir. Tak perlu panjang lebar, saya awali dari redaksi Al-Quran sekaligus tafsir yang membahas tentang persoalan zikru ismi rabbik. Dalam kitab tafsir dijelaskan, yaitu berangkatnya dari ayat wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah. Nah, ini saya ambil poinnya saja ya. Sebutlah nama Tuhanmu. Ini para ulama memberikan beberapa tafsiran, di antaranya adalah ay wadum wasbut ala zikri rabbika lailan wa naharon. Lestarikanlah dan kemudian tetaplah atas mengingat atau berzikir ya. Zikir itu ya mengingat, secara simpelnya seperti itu, atau menyebut nama Allah, menyebut Tuhanmu lailan di waktu malam, wa naharon dan siang. Kemudian ada juga tafsir ay ud'uhu bi asma'ihi al-husna, berdoalah kepada Allah dengan asma-asma Allah yang baik. Liyakuna laka ma'a salatil lail al-aqibah al-mahmudah wa darajah al-aliyah ar-rafi'ah, agar kamu mendapatkan bersama sholat malam
akhir yang terpuji, dan kemudian mendapatkan akhir atau husnul khotimah, dan kemudian derajat yang tinggi. Kemudian waqilah ulkurhu ala ayyi wajhin, berzikirlah kepada Allah atau mengingatlah kepada Allah ala ayyi wajhin, atas dengan cara apapun. Ala ayyi wajhin kana min tasbihin, dari tasbih, tahlil, dan kemudian tahmid, wa sholatin wa qiraati qur'anin wa ghairi dzalika. Jadi menyebutkan atau berzikir kepada Allah dengan cara apapun, dengan cara tasbih, tahlil, tahmid, sholat ya, dan kemudian qiraatul Quran, wa ghairi dzalika, dan lain dari tasbih dan kemudian tahlil dan seterusnya. Jadi tidak terbatas min alwani ta'ah wa sunufil ibadat, apapun yang tidak tercantum dari tasbih, kemudian tahlil, tahmid, dan kemudian sholat, qiraatul Quran. Yang penting di situ ada tujuan taat dan kemudian ibadah kepada Allah. Bagaimana cara kita mengkontekstualkan? Anda pahami sendiri. Ketika orang dalam satu majelis menyebutkan nama Allah dalam ranah untuk mengingat Allah, apakah itu tidak dianggap ketaatan? Karena yang namanya zikir simpelnya itu adalah mengingat Allah. Dan cara zikir itu tidak secara terbatas lah, seperti itu. Yang penting ada anwa'ut ta'at dan kemudian sunuful ibadah. Yang penting mengingat Allah itu dengan cara ketaatan dan kemudian berbagai ibadat. Ini tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim yang disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi. Babu zahabil iman akhir zaman, ya. Fi akhir zaman atau akhir zaman, fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak diungkapkan, tidak diucapkan di muka bumi ini. Apa yang tidak diucapkan adalah Allah Allah Allah. Wa fir riwayatil ukhra la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah, Allah, Allah. Jadi tidak akan terjadi kiamat bagi orang yang menyebutkan atau berzikir Allah, Allah. Amma maknal hadisi fahuwa annal qiyamata innama taqumu ala syiraril khalqi. Makna hadis ini bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, bukan tidak terjadi, kiamat itu akan terjadi berdasarkan perbuatan jeleknya makhluk. Kita pahami ketika orang berzikir, niat mengingat Allah, apakah itu kita langsung katakan sesuatu yang bersifat jelek atau tidak baik? Ya tidaklah. Secara fakta dan secara kasat mata kita tahu karena zikir Allah Allah itu memang untuk menyebut nama Allah. Apalagi kita berdasarkan ayat tadi dan kemudian hadis ini. Jadi secara poin besar kiamat itu terjadinya memang berdasarkan kebaikan daripada makhluk. Ketika masih banyak makhluk itu berbuat baik, maka kiamat tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, ketika sudah kemaksiatan, tidak mengingat Allah, maka kiamat akan terjadi. Seperti itu maksud hadis ini. Kemudian yang ketiga, ini persoalan yang disampaikan atau jawaban dari Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Fatwa beliau. Jadi kita bahas ada 3 redaksi. Yang pertama, Al-Quran berdasarkan tafsir dan kemudian hadis berdasarkan syuruhul hadis. Dan kemudian kita pindah kepada prinsip para ulama. Su'ilah angqaulil qaili fi majlisi zikri Allah Allah fi hali sahwihi min istighraqin hal yusamma zikron aula. Jadi bagaimana pendapat Al-Imam Ar-Ramli ketika menyikapi dalam majelis zikir itu menyebutkan nama Allah, apakah itu termasuk zikir atau tidak?
Wa idza qultum bi annahu la yusamma dzikron hal yusabu alaihi amla. Jika ini pertanyaan disodorkan kepada Imam Ar-Romli, jika jenengan berpendapat bahwa itu tidak dinamakan zikir, apakah menyebut Allah itu mendapatkan pahala? Fa'ajabah, Al-Imam Ar-Romli menyatakan bi annahu la yusamma dzikron urfan. Nah, ini bahwa Allah itu tidak disebut zikir secara uruf ya. Ini secara uruf, bukan secara syariat tradisinya. Urfiahnya bukan zikir. Tapi ini ada kelanjutnya. Li'adami ifadati, karena tidak ada faidah. Lakinnahu, ini yuk. Lakinnahu yusabu liqasdi zikri. Akan tetapi menyebutkan nama Allah itu diberikan pahala jika jika bertujuan zikir. Jadi seperti itu. Apa yang menjadi 3 redaksi ini, saya yakin sudah bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi. Yang pertama adalah, apakah ini masuk zikir ataupun tidak? Jelas ini masuk zikir. Kemudian, apakah persoalan ini mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Imam Ar-Romli menyatakan liqasdi zikri ini mendapatkan pahala karena bertujuan zikir. Jadi zikir itu luas, sebagaimana saya membacakan redaksi yang disampaikan oleh ahli tafsir tadi, bahwa semua zikir itu tidak terbatas. Sing penting di situ masih dalam ranah anwa'il ta'at dan kemudian sunuful ibadah, kan seperti itu. Tapi secara logika orang baca Allah itu satu menyebut nama Allah itu sudah zikir ya. Zikir itu yang menyebut nama Allah, mengingat Allah, seperti itu. Kemudian kok dikatakan ya enggak lah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.